Halo semuanya, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode kedua. Di episode ini, kita diperlihatkan dari pertemuan Denji, Aki, dan juga Power yang merupakan iblis yang sangat haus akan darah. Namun dari pertemuan inilah perjalanan tim Overpower Denji pun telah dimulai. Jika kalian penasaran, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, Denji yang awalnya mati karena telah dibunuh zombie, akhirnya ia bisa hidup lagi karena ia telah ditolong oleh Pochita. Dengan mengorbankan dirinya sebagai jantung Denji agar ia bisa hidup lagi. Dan akibat dari kejadian itu, Denji itu bisa berubah menjadi manusia iblis yang overpower yang bisa menghancurkan dan membunuh para iblis. Setelah kejadian itu, Denji pun bertemu dengan wanita cantik yang bernama Makima yang merupakan pembunuh iblis resmi dari pemerintah. Makima bilang, sekarang Denji itu telah berada di bawah pengawasannya. Dan ia berkata, aku berharap kau menjawab iya atau wuf, karena aku tak butuh anjing yang berkata tidak. Karena timku bilang jika ada anjing yang tak berguna, maka kami akan melenyapkannya. Mendengar hal itu, Denji pun langsung syok banget karena ia kira Makima adalah cewek baik yang bahkan ia sempat mengira kalau ia menyukainya selama ini. Padahal ternyata kenyataannya Makima adalah wanita yang kasar yang telah memperlakukannya layaknya seekor anjing. Terus tiba-tiba perut Denji tuh bunyi kencang banget karena saking laparnya. Makima lalu mengajak Denji mampir beli makanan dan ia bilang ia akan mentraktir Denji. Bahkan Makima itu memberikan pakaiannya agar si Denji itu tidak telanjang dada lagi. Dan karena dia berlakukan baik oleh Makima, Denji pun langsung baper lagi. Dia tuh gak konsisten ya guys. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di kedai ramen dan juga udon. Setelah memesan makanan, tiba-tiba Denji tuh langsung jatuh karena terlalu lemas. Kayaknya waktu dia bertarung melawan iblis, pisau Chainsaw-nya itu juga memotong dirinya, sampai-sampai dia itu kekurangan darah. Makima pun bertanya kenapa sih Denji itu bisa berubah menjadi iblis kayak gitu. Dan Denji menjelaskan kalau dia itu dulu memelihara anjing iblis yang mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkannya. Pas bincang-bincang, tiba-tiba si Denji itu jatuh pingsan lagi. Dan pas dia sadar, dia itu udah ada di pangkuannya si Makima. Karena Denji udah lapar banget, yaitu menanyakan makanannya yang udah ia pesan. Dan ternyata makanannya itu udah ada tepat di depan matanya. Kamu baik-baik aja, bisa makan sendiri gak nih? Kata Makima. Melihat ada kesempatan, Denji pun pura-pura gak bisa makan biar bisa disuapin sama Makima dong. Tiba-tiba Denji itu bertanya pada Makima tentang tipe cowok yang ia sukai. Pas Makima jawab tipe cowoknya kayak dia, Denji pun langsung salting dan kepikiran terus-menerus. Hingga tanpa sadar, ia tuh telah berada di depan kantor pusat para Devil Hunter yang ada di Tokyo. Makima bilang bagian keamanan publik kayak mereka itu banyak keuntungannya, karena mereka tuh bisa dapat jatah uang meski di hari libur. Tapi karena Denji udah kebaperan, ia tuh gak ngegubris sama sekali sama penjelasan si Makima. Karena Denji tuh udah gak sabaran banget mau deket-deket sama Makima terus. Tapi pas udah sampai di kantor Makima, Denji tuh malah dipasangin sama salah satu bawahan Makima yang bernama Hayakawa Aki. Awalnya sih si Denji gak mau, tapi karena ia dibujuk oleh Makima, akhirnya hati Denji pun mulai luluh. Kalau kau bekerja dengan baik, suatu hari nanti kita pasti bekerja sama kok. Jadi lakukan saja dengan baik ya, ujar Makima. Karena melihat perhatian Makima ke Denji, si Aki pun mulai kesal dan menghajar Denji di tempat yang sepi. Kayaknya si Aki tuh gak seneng banget sama sikapnya Denji yang menganggap sebagai pekerjaan Devil Hunter cuma main-main aja. Apalagi hanya untuk mendapatkan si Makima aja. Tapi karena Denji gak terima sama perlakuan kasarnya Aki, Denji pun membalas Aki lebih fatal lagi. Karena yang ia incar adalah bola si Juni milik Aki yang sangat berharga. Ia bahkan menghantam berkali-kali sampai muka si Aki itu sangat-sangat kesakitan.
Untuk pertama kalinya, aku tuh diperlakukan sebagai manusia. Bahkan ada orang yang mentraktirku makanan. Kamu tahu nggak sih, semua itu adalah seperti mimpi yang menjadi nyata. Dan jika aku bisa terus menikmati kehidupan seperti ini, aku gak peduli lagi jika aku mati dalam prosesnya, ujar si Denji. Dan karena Aki tiba-tiba pingsan setelah diserang habis-habisan sama si Denji, ia pun dibopong Denji kembali ke markas Makima. Tapi tiba-tiba Denji malah berbohong kalau Aki itu telah disarang oleh Devil Knot. Tak terima mendengar kebohongan Denji, Aki pun menepis semua itu dan berkata kalau Denji telah berbohong. Senang melihat Aki dan Denji bisa akrab, Makima pun memerintahkan Denji untuk bergabung di tim Hayakawa. Tahu kalau timnya bertambah satu orang lagi yang menyusahkan, si Aki pun mulai agak kesal. Bukankah sudah pernah aku beritahu, tim kalian itu adalah tim eksperimen yang berjalan dengan metode berbeda dari biasanya, ujar si Makima. Aki pun bertanya Denji itu siapa. Makima pun menjelaskan kalau Denji adalah manusia tapi bisa berubah menjadi devil. Denji-kun adalah orang yang spesial, itulah kenapa dia akan mendapatkan perlakuan khusus. Jika dia berusaha mengundurkan diri atau tidak patuh, maka dia akan dilenyapkan sebagai devil, ujar si Makima. Ini berarti Denji telah terikat kontrak seumur hidup dengan Makima dan juga Devil Hunter. Mau nggak mau, Aki pun tinggal bersama Denji agar bisa mengawasinya. Dan saat tinggal bersama Aki, Denji melakukan semua aktivitas yang tak pernah ia lakukan sebelum menjadi Devil Hunter. Keesokan harinya, Aki dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Finn. Nah, Finn itu sendiri adalah mayat manusia yang telah diambil alih oleh iblis. Dan pas udah ketemu sama si Finn, si Aki itu memerintahkan Denji berubah menjadi Chan Shao dan menghabisi si iblis itu. Tapi tiba-tiba Denji malah menebas mati iblis itu sampai benar-benar tak berkutik lagi. Denji beralasan kalau ia menjadi Chan Shao dan membunuh iblis itu, maka ia akan terlalu menyakitinya. Jadi ia hanya ingin cepat melakukan tugasnya dan tak terlalu menyakiti iblis itu. Mendengar hal itu, Aki pun langsung emosi. Dia nggak pengen si Denji itu punya rasa iba dengan para iblis, karena seluruh anggota orang tuanya itu telah dihabisi oleh iblis tepat di depan matanya. Dan dia itu ingin membunuh para iblis dengan cara yang paling menyakitkan. Semua orang di sini tuh sangat serius kecuali kamu. Apa kamu ingin berteman dengan para iblis? Tanya si Aki. Denji pun menjawab kalau ia tuh tak keberatan berteman sama iblis karena selama ini dia itu tidak punya teman sama sekali. Aki yang udah malas berdebat sama Denji pun langsung pergi. Setelah Aki pergi, Denji pun memungut majalah porno yang ada di lantai. Ternyata yang membuat Denji Oga berubah menjadi Chan Shao adalah karena ia nggak mau mengotori majalah itu. Setelah mengambil majalah-majalah itu, Denji pun memandangi para Devil Hunter yang ada di bawah sana. Dan dia pun sadar kalau mereka itu mempunyai tujuan hidup masing-masing. Seperti Aki yang ingin membalaskan dendam keluarganya, dan juga para polisi yang ingin melindungi seluruh keluarganya. Tapi si Denji malah bingung sama tujuannya yang sebenarnya. Hingga akhirnya ia pun tersadar dengan tujuannya yang sesungguhnya. Dan tujuan sesungguhnya dia itu adalah pengen grepin dede cewek. Ya, impian MC1 ini memang beda ya guys. Bisa dibilang ini adalah impian seluruh laki-laki yang ada di dunia ini. Bahkan saking kepikirannya, Denji malah fokus ke bebannya Makima aja. Padahal Makima itu lagi ngejelasin sesuatu yang penting kepadanya. Nah, terus kali ini Makima itu mengenalkan partner baru Denji yang merupakan seorang Finn. Dan tiba-tiba ada iblis cewek cantik yang muncul di ruangan itu. Awalnya si Denji itu setengah kaget karena mana bisa seorang Finn menjadi Devil Hunter. Tapi setelah melihat babak power, akhirnya dia itu gak peduli lagi mau dia seorang Finn atau iblis sekalipun. Akhirnya Denji dan Power berkeliling untuk berpatroli. Siapa tahu mereka bisa menemukan Devil dan membunuhnya. Tapi setelah berkeliling lumayan lama, ternyata mereka belum juga bertemu dengan seekor Devil. Dan ternyata yang menyebabkan mereka susah mendapatkan Devil adalah sebelum Power berubah menjadi Finn, dulunya ia adalah Devil yang sangat ditakuti oleh para Devil. Jadi kalau ada Devil yang mencium baunya Power, pasti mereka akan kabur. Mendengar penjelasan dari Power, Denji pun keingetan sama kata-kata Makima. Jika ia mau bertanya segala sesuatu, maka tanya aja sama si Aki, karena Akilah yang memasangkan Power dengannya. Menyadari hal itu, Denji kesel banget karena ia merasa dijebak oleh Aki, agar ia tak bisa membunuh Devil dan supaya ia dikeluarkan dari pekerjaannya supaya ia tak bertemu dengan Makima lagi. Tapi tiba-tiba Power pun mencium bau darah Devil dan kegirangan sambil cekikikan serta mengeluarkan senjatanya. Setelah menghantam iblis itu dengan palu darah Power yang super gede, iblis itu pun mati dengan anggota tubuh yang kocar-kacir.
Denji yang melihat power menghabisi iblis itu pun sangat terheran-heran. Dan itulah tadi seluruh cerita dari anime Chainsaw Man episode kedua.